Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali semuanya di channel ini. Perkenalkan, nama aku Asep Saifuddin dan sekarang kalian sudah menyaksikan seri atau playlist sekolah untuk pemula. Nah, sekarang kita masuk ke materi struct ya teman-teman. Walaupun aku nggak tahu nih penyebutannya gimana gitu yang benar. Jadi struct itu apa? Jadi struct adalah tipe data ya. Struct adalah tipe data yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa data dengan tipe yang berbeda-beda ke dalam satu kesatuan gitu. Jadi mirip-mirip kayak objek ya, atau types yang ada di TypeScript gitu. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari di video kali ini? Kita akan belajar untuk membuat struct, lalu akses fieldnya itu gimana, lalu struct plus function, dan juga struct dan function dengan melakukan return gitu ya. Nah, kita mulai dulu dari cara membuat sebuah struct. Jadi, untuk membuat struct itu gampang aja. Tinggal type, baru nama structnya apa, baru setelah itu ada structnya, kayak gitu. Nah, di dalamnya kita bisa masukkan field-field yang ingin kita buat. Misal nama, umur, dan juga aktif. Serta tipe datanya ya. Jadi nama dengan tipe datanya string, umur dengan tipe datanya integer, dan juga aktif dengan tipe datanya itu boolean gitu ya. Jadi kalau misalkan di array atau mapping kemarin ya itu kan strict banget gitu ya. Jadi kalau integer harus integer semua gitu. Kalau string harus string semua seperti itu. Nah, tapi kalau di struct ini dia lebih dinamis ya. Jadi bisa tipe datanya itu berbeda-beda gitu. Lalu implementasinya gimana? Salah satu mengimplementasikannya adalah kita membuat sebuah variabel kayak gini. Lalu kita buat type dari variabelnya gitu ya. Misal variabel type-nya adalah struct user gitu ya. Yang mana karena struct user itu memiliki nama yang tipenya adalah string gitu ya. Jadi aku bisa panggil nama dengan tipenya string gitu. Lalu karena di struct user juga memiliki umur dengan tipenya integer, jadi saya aku bisa masukkan umur dengan nilainya integer gitu. Lalu karena di struct user ini juga memiliki aktif gitu ya, sehingga di sini aku bisa memiliki aktif juga nih. Kalau di sini boolean, artinya di sini juga harus boolean juga, kayak gitu. Oke, gimana kalau kita langsung praktek aja ya. Jadi di sini aku akan masuk dulu ke belajar golang, dasar. Di sini aku akan buat folder baru yang namanya pertemuan 8. Pertemuan 8. Nah, di sini aku akan buat atau aku akan masuk ke Visual Studio Code dulu. Nah, lalu aku akan kecilkan si CLI-nya kayak gini. Dan seperti biasa, di sini aku akan buat file main.co ya, kayak gini. Nah, baru di sini aku akan panggil nih package main-nya sebagai entry point-nya ya. Jadi di sini aku bisa buat function main gitu ya. Nah, untuk membuat sebuah struct gitu ya, membuat struct, kita bisa type, lalu nama struct-nya apa? Misal nama struct-nya adalah user ya, kayak gini. Lalu baru struct, kayak gini. Nah, di dalamnya kita bisa masukkan field-field apa aja yang ingin kita butuhkan gitu ya. Misal ada nama gitu ya, yang mana tipenya adalah string, lalu ada umur, tipenya string juga. Oh sorry, kalau umur enaknya integer ya, kayak gini. Lalu ada status, yang mana tipenya jangan ada titik bawahnya, yang mana tipenya adalah boolean, kayak gini. Nah, di sini kita berhasil nih membuat sebuah struct. Lalu implementasinya gimana? Salah satu implementasi yang paling sederhana adalah ke dalam sebuah variabel. Jadi kita bisa buat variabel nih, misal namanya variabelnya adalah user 1 gitu ya. User 1 yang tipenya adalah struct user kayak gini. Nah, karena tipenya adalah struct user, artinya apa? Artinya di sini kita bisa masukkan nama, umur, dan juga status. Nama gitu ya.
Karena namanya adalah string gitu ya, jadi kita wajib stringnya juga. Misal offset begini. Lalu ada umur nih, umur tipenya integer gitu ya, jadi aku bisa 21 kayak gini. Lalu status, aku bisa kasih true aja, kayak gini. Untuk menampilkannya gimana? Menampilkannya bisa pakai fmt.println ya. fmt.println user satu seperti ini. Sehingga kalau aku jalanin di command line-nya gitu ya, ke run main.go. Ini bakal muncul nih. Tuh kayak gini. Kayak objek ya. Ada burung berawal seperti ini. Seperti itu. Dan kita juga bisa memanggil satu persatu gitu ya. Misal pengen namanya aja. Jadi bisa titik nama kayak gini. Nanti yang muncul cuma nama aja. Tuh. Kalau pengen nampil umurnya juga gimana? Kita tinggal ganti aja ini umur. Lalu ini ganti aja status gitu ya. Sehingga dia bakal ke bawah nih. Accept 21 dan juga true. Kayak gitu. Oke, ini untuk membuat sebuah struct dan implementasinya ya. Jadi membuat struct itu gampang aja, tinggal type, lalu nama structnya apa gitu ya, baru struct, lalu baru buat field-field yang teman-teman buat gitu ya. Dan implementasi yang paling sederhana adalah dengan menggunakan variabel seperti ini. Kita bisa langsung menampilkan semuanya atau satu persatu seperti ini. Kayak gitu. Nah, lalu kita juga bisa menerapkan struct ke dalam sebuah function gitu ya. Caranya gimana? Misal aku punya function namanya tampil user gitu ya, yang mana dia menerima parameter U gitu ya. Parameter U ini tipenya adalah struct user gitu ya. Sehingga nanti dia bakal eh, memerlukan atau menampilkan gitu ya field yang ada di struct usernya. Misal kayak gini. Misal di sini aku buat function ya, atau di sini aku akan ke atasin dulu deh, supaya nanti kan kodenya bakal dibaca dari atas ke bawah gitu kan. Nah, di sini aku bisa buat function siswa, ya. Function siswa seperti ini. Nah, untuk menangkap gitu ya, menangkap sebuah argumen gitu ya. Misalnya di sini aku pengen menangkap argumen user satu ini gitu ya. Jadi di sini siswa, kalau aku pengen menangkap argumen yang user satu ini, aku bisa tangkap menggunakan parameter. Misal U kayak gini ya. Jadi di sini aku bisa memasukkan user satu ini seperti itu. Ngerti nggak? Jadi U ini itu dia parameter yang mengambil eh, sebuah struct user yang bernama user satu gitu. Nah, di sini kita kasih tipenya. Karena kita memanggil argumen struct user satu, yang mana user satu ini struct-nya adalah user gitu ya. Jadi di sini aku perlu type-nya juga user kayak gini. Type-nya juga user struct seperti itu. Nah, di sini baru aku bisa nih menampilkan si print line-nya itu ke dalam sebuah function seperti ini. Nah, tapi user satunya kita ganti dengan parameternya, yaitu si U. Kayak gitu. Nah, biar lebih rapi, kita bisa juga kasih di sini gitu, misal nama, koma, begini, umur gitu ya. Umur, titik dua koma, lalu status gitu ya. Status, titik dua koma, kayak gini. Sehingga tampilnya bakal ada nama, umur, dan statusnya seperti ini. Lebih rapih gitu. Kayak gitu. Jadi sekali lagi kalau misalkan kita mau membuat sebuah function dengan menerapkan sebuah struct gitu ya, kita bisa memanfaatkan parameter gitu ya. Dengan tipenya yang sesuai dengan
argumennya seperti itu. Karena di sini argumennya itu user satu, yang which is dia adalah struct user isinya gitu ya. Jadi di sini sesuaikan juga tipenya, argumennya harus struct user juga, harus sama nih dengan si argumennya kayak gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita akan belajar untuk menerapkan struct gitu ya dengan function tapi memanfaatkan sebuah return gitu ya. Nah, karena kita pengen mereturn gitu ya, artinya kan mengembalikan gitu ya. Jadi di sini wajib kasih sebuah tipenya gitu ya. Tipe kembaliannya apa? Apakah integer, string gitu ya. Nah, karena kita pengen mengembalikannya itu adalah sebuah struct gitu ya, maka di sini kasih struct user kayak gitu. Misalnya aku punya struct user gitu ya, yang tadi karena aku punya struct user doang gitu. Nah, lalu di sini aku nge-return struct usernya. Nah, karena di struct user itu yang udah kita buat tadi gitu ya, memiliki nama, umur, dan juga status. Jadi di sini aku bisa masukkan nama, umur gitu ya, dan juga status. Tapi karena di sini aku cuman memanggil parameter nama dan umur gitu ya. Jadi di sini aku punya argumen nama dan juga umur aja. Statusnya tidak di apa ya, diberikan gitu ya, atau tidak dibuat di parameternya, sehingga nanti kalau statusnya dikosongin, dia bakal false. Kayak gitu. Kita coba ya. Jadi di sini aku misal punya function baru dah. Gitu ya. Aku komentarin aja ini ya nggak biar nggak tampil gitu. So aku punya function, aku komentarin ini juga. Aku punya function, misal namanya tampil siswa kayak gini. Nah, di sini kita bisa gitu ya menerima sebuah argumen. Misal di sini aku pengen menerima nama deh gitu ya, yang tipenya adalah string. Lalu parameter kedua umur gitu ya, yang mana tipenya adalah integer gitu ya. Nah, karena kita pengen mengembalikan si returnnya adalah struct gitu ya, kita tentukan aja di sini si struct-nya. Karena di sini aku cuma punya struct user gitu ya, jadi di sini aku bisa user aja nih kayak gini. Nah, selanjutnya di sini aku bisa memanggil gitu ya nama dan user gitu ya, nama dan umur sorry. Nah, tapi di sini aku belum punya nih atau belum memanggil gitu ya, belum memanggil atau belum punya argumennya gitu ya. Jadi saya aku buat dulu tampil siswa dengan argumen misal namanya itu Asep gitu ya, dan umurnya itu 21 kayak gitu. Oh, sorry di sini integer ya kayak gini. Nah, di sini aku berarti bisa mereturn gitu ya. Karena aku pengen menerapkan struct user atau struct function gitu ya. Jadi returnnya juga harus struct juga, which is user gitu ya. Karena kita kan pengen mengembalikan struct user gitu kan. Nah, di sini aku bisa masukkan nama dari mana? Dari nama gitu ya. Jadi nama ini mengambil dari parameter nama ini. Yang mana parameter nama ini berisi argumen Asep gitu ya. Lalu aku juga pengen memanggil umur dah gitu ya. Yang mana isinya adalah si umur gitu. Ngerti nggak? Jadi ini parameter ini dia memanggil atau dia menerima argumen yang ada di sini nih. Yang mana kita tampung ke dalam struct user. Yang mana di struct user kan ada nama dan umur ya. Jadi dia valid gitu. Nah, tapi ada satu yang nggak valid, yaitu si status gitu ya. Karena di sini aku tidak memasukkan status, dia bakal false tampilnya. Jadi kalau aku tampilin gitu ya, dia bakal false nih. Oh, nggak tampil ya. Kenapa nggak tampil? Karena di sini aku tidak melakukan print line. fmt.println kayak gini. Dia jadi false ya. Seperti itu. Kalau mau true gimana? Kalau mau true, di sini bisa hard code. Statusnya jadi
kayak gini. Karena kan aku tidak menerima parameter true ya, menerima parameter status ya, kayak gitu. Jadi aku bisa hardcode nih, sehingga nanti di sini bakal tampilnya true nih, tuh, kayak gitu. Jadi sekali lagi, nama ini mengambil dari parameter nama, umur yang di sini itu mengambil dari parameter umur gitu ya, yang mana namanya itu argumennya itu Asep dan umurnya argumennya itu 21 gitu. Statusnya kita hardcode aja. Dan ini strict kenapa? Karena kita menggunakan user gitu ya, atau struct user gitu ya. Tapi struct itu bisa memasukkan atau bisa menerima beberapa eh, tipe sekaligus gitu, menampung beberapa tipe sekaligus gitu. Mirip-mirip kayak types yang ada di TypeScript gitu ya. Dan mengembalikannya juga mirip-mirip kayak objek yang ada di JavaScript. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku share. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.